Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Soal ini selalu keluar saat kita ujian CPNS, sekolah kedinasan, dan tes potensi akademik. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Saya bacakan dulu. Bu Fida pergi ke kantor naik mobil. Jarak rumahnya ke kantor 10 km. Kecepatan mobil yang dikemudikan Bu Fida adalah 30 km per jam. Bu Fida sampai kantor pukul 6.45. Pukul berapa Bu Fida berangkat dari rumah? Nah, di sini kita menggunakan rumus jarak, kecepatan, dan waktu ya. Kita menggunakan segitiga SVT, di mana S-nya itu adalah jarak, V-nya kecepatan, dan T-nya waktu. Tapi kita akan menggunakan metode yang lebih gampang diingat ya, yaitu JKW, segitiga JKW, di mana J-nya itu adalah jarak, K-nya kecepatan, dan W-nya waktu. Kalau yang ditanyakannya adalah jarak, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu. Jika yang ditanyakannya adalah kecepatan, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Dan jika yang ditanyakannya adalah waktu, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah waktu ya. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Kemudian jaraknya berapa di sini? Jaraknya adalah 10 km. J-nya itu 10 km dan kecepatannya adalah 30 km per jam gitu. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. Jadi 10 ya, J-nya 10 dibagi kecepatannya 30 sama dengan 1/3. Kita sederhanakan. Nah, ini 1/3 jam. Kita rubah ke dalam menit. 1 jam itu kan 60 menit. Jadi kita kalikan ke 60 menit. Nah, 1/3 dikali 60 menit adalah 20 menit. Maka Bu Fida berangkat dari rumah adalah 20 menit sebelum jam 6.45, yaitu jam 6.25. Jawabannya adalah yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Saya hapus dulu. Soal berikutnya yaitu Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10.20 dan selama perjalanan ia sempat satu kali beristirahat selama 20 menit untuk sholat duhur. Pukul berapa Pak Agus tiba di Ponorogo? Nah, masih menggunakan rumus yang ini ya, yang waktu. Berarti kita cari tahu dulu jaraknya. Jaraknya itu 200 km. Kemudian kecepatannya itu adalah 50 km per jam. Langsung saja kita masukkan angkanya. Jadi 200 dibagi kecepatannya 50. 200 dibagi 50 adalah 4 jam. Nah, berarti waktu yang ditempuh oleh Pak Agus adalah, atau Pak Agus akan tiba pada pukul berangkat jam 10.20, kemudian di perjalanan itu 4 jam, dan ditambah 20 menit untuk istirahat. Jadi sekitar ini 40, ini 14 ya. Jam 14.40 Pak Agus tiba di Ponorogo. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita ke soal berikutnya. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 6.10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6.25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah jarak, yaitu yang ini ya, jarak. Jarak rumusnya kecepatan dikali waktu. Berarti kita cari tahu dulu kecepatannya. Kecepatannya itu adalah 20 km per jam. Kemudian waktunya dari jam berapa ini? Jam 6.10 ke 6.25 itu 15 menit. Nah, 15 menit. Kita rubah ke dalam jam. Berarti 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi
15 dibagi 60. Gitu. Sama dengan 1/4 jam. Kalau kita menyebutkan waktu 15 menit juga kan 1/4 jam. Misalnya gini, Ton, kamu berapa menit lagi mau berangkat? Oh, kalau maksud saya 15 menit, kadang saya menyebutnya kan 1/4 jam lagi gitu. Nah, ini berasalnya dari sini ya, dari 15 dibagi 60. Langsung kita masukkan angkanya ke sini. Jadi 20 dikali 1/4 sama dengan berapa teman-teman? 20 dibagi 4 yaitu 5. Jadi jawabannya adalah 5 km yang A. Baik, kita ke soal berikutnya. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6.000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti yang ini ya, yang K. Oke, kecepatan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa di sini? Jaraknya itu adalah 6.000 meter. Oke. 6.000 meter itu kita rubah ke dalam kilometer karena di sini di jawabannya itu satuannya kilometer per jam. Jadi 6.000 meter berubah ke kilometer itu dibagi 1.000. Jadi 6 kilometer. Kemudian waktunya ya. Ya, waktunya itu sama dengan berapa menit nih? 5 menit. Kita rubah lagi ke dalam jam seperti tadi. Berarti dibagi 60 ya. 5 dibagi 60. Itu sama dengan 1/12 gitu ya, disederhanakan. Langsung saja kita masukkan angkanya ke sini. Jaraknya 6 km dibagi waktunya itu 1/12 menit. Oke, di sini kita kan bisa juga menuliskannya gini ya. 6 dibagi 1/12 gitu kan. Nah, jadi bisa sama dengan 6 dikali 12/1 gitu kan, dibalik gitu. Jadi 6 dikali 12 adalah 72. Maka jawabannya adalah yang A, 72 km per jam. Bagi yang masih bingung, kenapa ini bisa dibalik? Oke, coba kita ke angka yang lebih sederhana ya. Misalnya gini, 1 dibagi setengah gitu kan. Itu akan sama dengan 1 dikalikan ke 2. Jadi 2. Nah, ibaratkan misalnya kita punya apel di sini. Apel itu dibagi setengah. Nah, dibagi setengah. Nah, apelnya itu kan akan menjadi 2 bagian ya, teman-teman. Nah, seperti itu analoginya lah. Oke, kita ke soal berikutnya. Dihapus dulu. Soal berikutnya. Madi mengendarai sepeda motor melaju dari Bandung menuju Jakarta dengan jarak 80 km. Setelah berkendara 120 menit, Madi sampai di Jakarta. Kecepatan berkendara Madi adalah berapa kilometer per jam ya kecepatannya. Nah, di sini berarti yang ini ya, yang K ya. Oke, kita cari tahu dulu jarak dan waktunya. Jaraknya itu adalah 80 km. Dan waktunya itu adalah 120 menit. 120 menit itu sama dengan 2 jam ya, teman-teman ya. Oke, kan 1 jamnya itu 60 menit. Jadi 120 dibagi 60, maka hasilnya adalah 2. Oke, yang ditanyakan itu apa ya? Oh, kecepatan yang ini ya. Oke, jaraknya 80 dibagi 2, maka kecepatannya adalah 40 km per jam. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya. Nah, ini masih sederhana sih. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas yang lebih susah ya, yang tentang waktu berpapasan, kemudian waktu menyusul, dan waktu berpapasan dengan kecepatan yang berbeda. Oke, ini soal terakhir ya, satu soal terakhir. Sebuah truk melaju dari Purwokerto ke Purworejo dengan jarak 50 km. Truk tersebut berangkat pukul 7.30 dan melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Pukul berapa truk tersebut akan sampai tujuan? Oke. Jadi ini yang ditanyakan adalah waktu ya, waktu di sini. Kita hitung dulu jaraknya. Jaraknya itu sama dengan berapa ini? 50 km. 50 km. Kemudian mana nih? Apalagi kecepatannya adalah, kok saya ini blocking, 20 km per jam. Oke, waktunya itu sama dengan 50 dibagi 20 ya. Sama dengan berapa teman-teman? 2,5 jam. Oke, 2,5 jam itu berarti 2 jam 30 menit ya. 30 menit. Oke.
maka truk tersebut akan sampai di Purworejo 2,5 jam atau 2 jam 30 menit dari jam 7.30. 7.30 tambah 2 jam 30 menit yaitu jam 10.00. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Gampang kan teman-teman? Oke, bagi yang punya jawaban lain atau misalnya saya tadi ada salah-salah, coba ditulis di kolom komentar ya. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.